Ya, ya. Nah, di sini contohnya sudah jelas ya. Jadi faktor dari alam itu adalah gempa dan tsunami. Kalian bisa lihat terus misalnya sudah menjelaskan tentang bencana alam seperti apa aja, banjir, gunung meletus. Nah, ini adalah faktor dari alam. Terus juga karena longsor sama angin topan, yaitu adalah pengaruh dari alam. Selanjutnya ulah manusia juga ya kalian ketahui. Di situ ada karena penebangan liar, pembuangan sampah ke sungai, terus pembuangan limbah juga ke laut ataupun ke sungai, semuanya itu mengakibatkan banjir ya. Terus kalian lihat juga yang kedua adalah pengaruh interaksi. Bagaimana pengaruh interaksi? Di sini ada yang pertama ya. Ya, kalau kalian lihat ya, pengaruhnya bentuk interaksinya, apa aja bentuk-bentuk interaksi dalam bidang ekonomi itu ada yang pertama hubungan dagang ekspor impor, yang kedua penanaman investasi, tiga penawaran pinjam lunak, yang keempat adalah kerjasama pelaksanaan proyek. Nah, bagaimana pengaruh interaksi dalam bidang ekonomi? Ini misalnya kembali lagi ya, mengingatkan kembali aja materinya. Ya, yang pertama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, yang kedua daya saing ekonomi meningkat, yang ketiga kualitas produknya lebih meningkat, yang keempat terbukanya peluang investasi dari negara lain. Ya, ini adalah salah satu bentuk pengaruh apa dari interaksi ya, bentuk-bentuk interaksi, pengaruh interaksi dalam bidang ekonomi. Terus bagaimana dalam bidang sosial budaya? Kalian bisa lihat juga ada pengaruhnya ya, pengaruh dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya itu menjadi suatu kebanggaan bagi suatu negara. Ya, contohnya cakupannya sangat banyak. Apa sih yang dikatakan budaya? Ya, budaya itu banyak sekali, bisa bahasa, bisa lagu, bisa tarian, bisa adat istiadat, baju adat ya, terus bisa arsitektur, bisa peninggalan sejarah. Nah, itu adalah salah satu yang dikatakan sebagai Miss, budaya. Iya. kok suaranya kecil Miss ya? Oke, bentar ya Arya. Oke, oke, oke. Sudah besar Arya? Udah kedengaran? Dengar Miss, cuman masih Oke. kecil Miss. Tapi suara Arya sudah gede. Ini benar suara misalnya sudah kedengaran apa masih kecil? Kecil. Ini volumenya sudah gede loh Arya. Udah gede banget ini volumenya. Nih, sudah kedengaran? Kedengeran sih kedengeran Miss ya, tapi ya gitu. Kecil ya? Apa? Oke. Untuk yang lainnya bagaimana ya suara Miss Elis? Karena ini volumenya udah lumayan nih, Miss Elis sudah tinggikan sekali volumenya. Keras kok, Miss. Oh, keras ya. Oke. Mungkin Arya apa ya? Tapi masih bisa dengar kan Arya? Bisa Miss. Oke, siap Arya. Oke, thank you ya Arya masukannya. Oke. Oke, thank you Kimberly. Ya, baik ini dalam bidang sosial budaya. Kalian lihat yang pertama budaya sebagai kebanggaan sudah jelas ya. Terus ada menjadi sektor pariwisata. Terus pengaruh budaya Barat itu juga merusak budaya asli. Terus yang keempat menurunnya kesenjangan sosial. Ya, nah ini adalah pengaruh dari interaksi dalam bidang sosial budaya. Ya, ini ada contoh yang kemarin juga sudah misalnya jelaskan. Contoh budaya sebagai kebanggaan suatu negara itu bisa dilihat dari peninggalan kerajaan. Peninggalan dari kerajaan negara-negara mungkin ya. Negara misalnya sambil contoh adalah salah satu negara Mesir. Nah, ini jadi peninggalan dan peradaban dari negara Mesir yang memang banyak orang tertarik datang ke sana untuk apa? Tujuannya belajar ya, banyak sekali tujuannya bisa datang ke negara Mesir. Terus bisa dilihat dari bangunan arsitektur. Nah, arsitektur itu banyak sekali. Kalian bukan hanya bisa dari arsitek bangunan dari Eropa aja, tetapi kalian bisa juga lihat dari berbagai macam negara juga memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Ya, tetapi misalnya ambil salah satunya adalah arsitektur dari Eropa. Ya, karena memang Eropa ini orang banyak tertarik ya, jadi bangunannya bagus, klasik, unik, modern ya. Jadi orang banyak sekali yang tertarik untuk membangun rumahnya atau apapun dalam bentuk arsitek Eropa ya. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan dari negara Eropa ya. Terus contohnya ada tarian-tarian yang terkenal juga. Ini adalah salah satu tarian tango yang memang terkenal di Argentina. Kalian ketahui bahwa pasti kalian juga tahu ya bagaimana tarian tango itu ya. Terus selanjutnya
ciri contoh budaya kebanggaan itu juga ada pakaian adat ya, pakaian adat contohnya misalnya saya ambil adalah Jepang, ini menggunakan kimono, dan Indonesia juga banyak sekali Miss, pakaian adat ya. ini bukannya Arya, udah ya? udah, misalnya flashback aja Arya. Oh, Mengingatkan kembali ya, tapi dalam agak cepat ya. Oke, contoh budaya kebanggaan suatu negara juga ada tarian, bisa tarian saman dan tarian kecak ya. Nah, ini contoh juga menjadi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Kalian bisa lihat banyak sekali budaya di Indonesia yang bisa menjadi objek-objek wisata yang mengangkat jadi suatu daerah di Indonesia ya. Bukan hanya Indonesia, pasti negara lain juga memiliki, setiap negara itu memiliki budaya masing-masing dan tempat wisata masing-masing ya, menjadi ikon tersendiri bagi negara tersebut ya. Selanjutnya di sini dalam bidang politik juga sudah misalnya dijelaskan ya, adanya saling mempengaruhi, ada tingkat kepercayaan, menghilangkan kesenjangan negara maju dan negara berkembang, terus memicu konflik di perbatasan, terus sistem pemerintah lebih terbuka dan transparan, terus yang terakhir adalah stabilitas nasional juga akan terganggu ya, itu dalam bidang politik. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah yang bidang terakhir yang kalian akan misalnya jelaskan halaman 41 ya. Jadi kalau kalian lihat salah satu pengaruh dari interaksi sosial itu adalah pengaruh dalam bidang pendidikan. Tetapi apa saja pengaruh dalam bidang pendidikan? Yang pertama adalah taraf pendidikan meningkat. Ya, kalian ketahui bahwa salah satu bentuk interaksi antar negara yaitu adanya dalam bidang pendidikan. Ya, kalian bisa bagaimana setiap negara itu meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, bagaimana caranya? Ya, memang kalau kalian ketahui setiap negara itu pendidikannya berbeda-beda. Ya, mungkin kalian besok cita-citanya, Miss saya tamat SMA mau kuliah atau sekolah, melanjutkan sekolah ke Eropa. Karena pendidikan di Eropa lebih baik, Miss. Atau misalnya saya juga mau ke Australia mungkin, ya. Karena kalau kalian lihat Australia itu memang pendidikannya nomor 1, ya, pendidikannya baik, bagus, ya. Jadi semua orang, setiap negara pasti memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Ya, sekarang tergantung dari manusianya itu sendiri, ya, apakah dia mau mengejar cita-citanya melalui pendidikan, ya, dengan cara pendidikan, mengejar pendidikannya banyak ya, apa? Ya udah Miss, enggak kalah bagusnya juga kok di pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri. Ya betul, memang banyak sekali pendidikan di Indonesia banyak banget ya. Universitas-universitas di Indonesia juga enggak kalah bagusnya dengan yang di luar negeri. Ya, tetapi bagaimana caranya kita meningkatkan taraf pendidikan kita? Ya, dalam suatu negara itu salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan itu dengan cara adanya pertama pertukaran pelajar. Nah, inilah gunanya interaksi. Ya, gunanya interaksi dengan adanya pertukaran pelajar, ya. Kalian lihat waktu di SMA Tunas Daud kita sudah berapa kali ya mengadakan namanya pertukaran pelajar. Jadi di Indonesia, di Tunas Daud juga sudah ya 2 kali atau sekali ya mengadakan pertukaran pelajar. Kalian lihat pada waktu itu juga pas sekali masuk ada anak yang dari sekolah luar ya, bule, datang ke sini menggunakan seragam Tunas Daud. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini adalah pengaruh adanya interaksi, membutuhkan satu dengan lainnya. Ya. Kita meningkatkan, oh kita bagaimana sih tahu pendidikan di luar negeri? Ya mungkin ada orang yang sharing, tukar pelajarnya. Ya. Yang dari luar masuk ke Indonesia, dia belajar pendidikan di Indonesia, yang kita belajar pendidikannya dari luar. Ya, kita akan sharing. Ya, bagaimana penerapan ilmunya? Ya, nanti kembali lagi ke negara masing-masing, dia akan bercerita. Ya, gini loh pendidikan di Indonesia, gini loh masyarakat di Indonesia, gini loh sekolah di Indonesia. Ya, sama. Kalau yang dari luar juga akan bercerita, gini loh pendidikan di luar. Wow, seperti ini loh. Tidak seperti di Indonesia, mungkin ya memang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, semua negara dalam pendidikan ya pasti berbeda-beda. Ya, jangankan negara, sekolah satu dengan yang lainnya juga pasti berbeda-beda soal pendidikan. Ya, tetapi meningkatkan dengan cara kualitas pendidikan yang pertama adalah melalui pertukaran pelajar. Terus yang kedua, bagaimana dilakukan dengan cara beasiswa. Ya,
Kalian ketahui, jadi nanti nih kalian, Miss, saya besok mau melanjutkan ke mana, ke luar negeri. Tetapi misalnya orang tuanya belum mampu, aduh orang tua belum mampu misalnya. Nah gimana caranya? Ya cari beasiswa. Ya, cari beasiswa. Kalian cari search sendiri bagaimana mendapatkan beasiswa di universitas ini, apa syaratnya. Kalian cari. Ya, bisa dari sekarang kalian bisa cari beasiswa-beasiswa yang mengejar pendidikan ke luar negeri, atau kalian targetnya Indonesia misalnya, atau di Jakarta, atau di Surabaya, kota-kota besar lainnya yang memang memiliki universitas-universitas yang sangat baik di Indonesia. Ya, itu yang kedua. Terus yang dengan adanya beasiswa ya sangat membantu sekali ya. Jadi juga sama, berarti meningkatkan kualitas. Jadi dengan adanya beasiswa, pertukaran pelajar, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Ya, makanya itu tujuannya ada interaksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana angka melek huruf meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Nah, ini adalah program dari salah satu pemerintah, berantas ya buta huruf, berantas orang yang tidak bisa membaca. Ya, ini program pemerintah. Kita nggak usah jauh negara-negara lain. Contohnya negara Indonesia. Ini termasuk negara berkembang. Ya, kalau kalian lihat banyak sekali di desa-desa, di pedalaman-pedalaman ya yang memang sulit dijangkau ya, dengan fasilitas sangat terbatas, ya, mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jangankan mau sekolah, mereka membaca aja nggak bisa. Ya, mereka nggak bisa membaca. Nah, ini salah satu program dari pemerintah. Ya. Kita mau meningkatkan pendidikan, mau membangun suatu negara, tapi masyarakatnya masih melek huruf. Bagaimana suatu negara itu bisa maju dan berkembang? Sulit, nggak bisa. Ya, yang paling utama apa? Ya masyarakatnya. Ya, berarti masyarakat yang ada di negara tersebut diatasi dulu. Kemiskinan, nggak bisa membaca, itu diatasi dulu. Baru kita menuju negara yang lebih baik. Ya, kalau kalian banyak sekali di Indonesia ya, makanya banyak sekali guru-guru yang memang mengabdikan diri mereka ke pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Papua, ya mereka ke pedalaman mereka mengajar, ya walaupun mereka tidak digaji, ya tidak digaji, tetapi mereka memberikan apa namanya totalitas. Ya, mengajarkan anak-anak yang memang di desa-desa yang di pedalaman itu untuk membaca. Ya, tapi memang sulit ya. Tetapi merubah anak yang ada di desa atau yang di pedalaman itu biar dia bisa membaca, ini loh kenal baca, ini loh buku ya. Sulit. Karena kalau anak-anak di sana itu fokusnya mereka sudah membantu orang tua, mereka sudah bekerja. Tiba-tiba datang guru masuk, ayo kamu belajar, ayo ini perkenalkan buku, ayo ini kamu dikenalkan pakaian, ini kamu dikenalkan krayon, kamu dikenalkan pensil. Itu butuh waktu lama, butuh proses yang sangat panjang. Ya, nah itu caranya dalam bidang pendidikan ya. Pemerintah sudah berusaha, di Indonesia sudah berusaha sekali pemerintah ya dengan cara menerapkan guru-guru yang dibawa sampai ke pedalaman-pedalaman yang khusus mengabdikan diri ya untuk belajar membaca. Ya, sudah banyak sekali ya, tetapi memang butuh waktu dan butuh proses. Ya. Jangankan mengenyam pendidikan, mereka taunya ya masuk hutan, bagaimana bekerja, membantu orang tua. Ya, nah ini adalah salah satu tujuan dari negara-negara berkembang. Ya, mereka harus melek hurufnya meningkat. Ya, oke, itu yang kedua. Ya, jadi terus yang ketiga ada teknologi merambah hampir ke seluruh dunia ya. Kalau kalian ketahui bahwa teknologi itu juga merupakan salah satu adanya interaksi ruang ya, perubahan dalam interaksi ruang dalam bidang teknologi ya. Ini kalian ketahui bahwa teknologi itu cepat sekali berkembang ya.
kalian juga apalagi anak-anak milenial ya, anak-anak zaman sekarang ya, seperti kalian ya, anak-anak zaman-zaman sekarang ini teknologi cepat sekali ya. Mungkin orang-orang tua dulu males punya handphone canggih ya, untuk apa gitu ya, handphone canggih buat susah aja belajar lagi ya. Tetapi anak-anak zaman sekarang kalian lihat ya, mereka sudah dikasih aja sudah, mereka sudah belajar dengan sendirinya. Ya kan? Apalagi anak-anak, kalau kalian lihat bayi-bayi zaman sekarang aja orang tuanya sudah nih dikasih laptop di depannya. Ini sudah dikasih handphone. Coba kalian lihat bayi-bayi itu sudah pegangannya sudah handphone. Ya, berapa bulan gitu dia hanya megang-megang ngelihat YouTube, dilihatin orang tuanya ya. YouTube ya, atau lagu-lagu atau video-video yang memang khusus untuk anak-anak gitu ya. Mereka senang banget, mereka nonton diem sambil ngecas gitu ya, terus sambil disuapin orang tuanya ya, mereka sudah senang. Terus kalau handphonenya diambil gitu ya, mereka sudah mulai marah ya kan. Nah ini karena kalian lihat teknologi itu cepat sekali ya, merambahnya cepat sekali. Jadi kalau kalian lihat jangankan ya anak-anak zaman sekarang yang masih ya yang tadi misalnya cerita ya masih bayi, anak-anak kecil ini sekarang ya udah media masanya ya orang tuanya sudah memperkenalkan laptop dan sebagainya. Ya. Jadi itu juga sudah ya di sisi lain membawa dampak negatif ya bagi bayi tersebut. Ya, itu salah satunya teknologi. Nah, kemarin misalnya barusan sih tadi pagi misalnya sharing sama Mr. Arif sama Mr. Andi. Mereka sekarang lagi kuliah. Mr. Niko juga lagi kuliah ya, kuliah PPG. Jadi Mr. Arif, Mr. Andi sama Mr. Niko itu lagi kuliah. Nah, kuliahnya sama online kayak kalian juga belajar secara online ya, daring seperti itu. Nah, Mr. Arif, Mr. Andi itu sharing kalau mahasiswa lainnya juga ada dari berbagai daerah, contohnya di Indonesia bagian timur. Ya, mereka itu sulit sekali. Jadi mereka bikin WhatsApp group. Jadi WhatsApp group untuk pembelajaran. Ya, jadi di situ Bapak Ibu guru yang masuk dalam kuliah ini, yang di pedalaman, yang di Indonesia bagian timur terutama, mereka sulit sekali dengan teknologi. Bayangkan, bukan hanya anaknya, ternyata gurunya di sana juga sangat minim dengan teknologi. Ya karena mereka belum sampai di sana. Media Zoom, mereka bingung, apa itu Zoom? Sampai misalnya itu cerita, bener loh misalnya ini Bapak Ibu guru yang di sana itu mereka nggak ngerti cara penggunaan media Zoom. Akhirnya diajarkan. Ya, terus ada yang sharing juga, mereka nggak ada sinyal. Kalian bayangkan di sana itu mereka nggak ada sinyal, di desa, di kampung mereka nggak ada sinyal. Ya, jadi mereka harus datang ke kota dengan jauh, dengan berapa hari mereka baru datang ke sana. Mereka nginap di hotel baru dapat wifi. Ya, atau mereka beli kuota. Ya, mereka baru benar-benar mengikuti pembelajaran secara online. Ya, sampai segitunya niat bapak ibunya itu ya di sana. Sampai mereka ada yang cerita, saya harus pergi ke kota dulu, turun gunung. Mereka turun gunung, kalian bayangkan. Mereka turun gunung itu ke kota baru mereka dapat sinyal. Baru dapat sinyal, baru gimana caranya ngaktifin Zoom, bagaimana cara ikut dalam Zoom, apa itu Google Meet, mereka nggak tahu. Itu bapak ibu guru loh, ya yang di sana. Ya karena itu teknologinya belum sampai terjangkau ke daerah-daerah yang memang tidak bisa, sulit dijangkau ya. Nah itu salah satunya ya. Tetapi kalau kalian lihat ya memang teknologi itu merambahnya ke seluruh dunia. Cepat sekali ya. Keluaran Apple terbaru misalnya, negara menciptakan Apple, keluaran Apple terbaru, apa produknya yang terbaru, semua orang ngantri. Ya, ngantri untuk membeli produk tersebut. Cepat, nggak lama lagi langsung launching ke Indonesia, datang dia di Indonesia, produknya di Indonesia. Wow, ramai orang Indonesia yang konsumtif, yang memang benar-benar ingin membeli, sudah ngantri. Ya,
Nah ini teknologi juga sudah merambah hampir ke seluruh dunia. Bagi mereka penikmat teknologi, cepat ya. Jadi kalau sekarang keluaran teknologi terbaru kita pasti tahu ya, walaupun kita tidak memilikinya, tapi kita tahu ini keluaran produk terbaru. Ya, kita sudah tahu cepat. Ya, karena informasi itu cepat sekali. Ya, oke, yang keempat adalah perkembangan iptek. Nah, sama perkembangan iptek juga sama pengaruhnya dalam bidang pendidikan. Ya, jadi kalau kalian lihat setiap negara, setiap daerah itu pasti berbeda-beda tentang ipteknya. Ada yang dikategorikan sebagai negara maju, ada yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Biasanya negara-negara maju itu dengan memiliki teknologi atau iptek yang sudah jauh lebih maju, berkembang pesat dibandingkan negara-negara berkembang atau negara-negara di bawahnya. Ya, perkembangan teknologinya sangat cepat sekali. Nah, dengan adanya perkembangan iptek ini membawa pengaruh juga dalam bidang interaksi antar ruang, membutuhkan antar satu negara dengan negara yang lain. Ya. Nah, contoh sekarang perkembangan ipteknya apa sih, Miss? Misalnya contoh sekarang kalian lihat apa? Penemuan virus antivirus corona yang sekarang lagi nge-hit, yang memang sekarang lagi orang negara-negara maju, semua di dunia ini negara-negara maju, ya berlomba-lomba menciptakan antivirus COVID, ya mengklaim negara ini, Rusia pertama kali mengklaim bahwa mereka sudah menemukan antivirus untuk corona. Ya memang mereka sudah menemukan, mereka sudah membuat antivirusnya dan mereka sudah menyuntikkan ya ke masyarakat yang ada di Rusia. Tapi itu baru uji klinis yang pertama. Sedangkan kalian ketahui bahwa antivirus itu bukan langsung saat ini jadi, buat langsung jadi. Enggak, butuh proses dan waktu yang lama. Minimal itu sebenarnya 3 tahun. Minimal 3 tahun itu antivirus baru ada. Tetapi kalau kalian lihat sekarang belum sampai setahun sudah ada antivirus. Luar biasa ya, negara-negara berlomba. Ya, itu Rusia, contoh negara Rusia yang mengklaim bahwa negara mereka sudah menemukan antivirusnya. Sudah disuntikan kepada masyarakat di Rusia, tetapi baru uji klinis yang pertama. Terus yang kedua, Amerika Serikat juga mengatakan, nih, ya, Donald Trump, mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah menemukan antivirusnya. Ya, sudah menyuntikkan kepada sebagian besar masyarakat yang ada di Amerika. Ya, nah itu mereka sudah mengklaim. Terus ada lagi negara Cina, ya. Nah, Cina juga sudah mengklaim bahwa mereka sudah menemukan antivirusnya. Tetapi misalnya baca yang kemarin, negara Cina, mereka itu sudah menyuntikkan sebagian besar masyarakat yang ada di Cina itu pada bulan Juli. Ya, sebagian besar masyarakatnya sudah disuntikan antivirus pada bulan Juli. Nah, Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Cina. Makanya kemarin antivirusnya sudah datang di Indonesia, ya sudah diuji coba di Indonesia, uji coba klinis yang tahap ketiga dan sudah disuntikan di sebagian besar masyarakat yang ada di Bandung. Ya, tetapi sampai sekarang tidak ada efek negatifnya. Ya, sudah uji klinis ketiga. Kemungkinan yang ini mungkin akan berhasil. Semoga kita doa sama-sama ya, semoga yang untuk uji klinis yang ketiga tidak ada dampak negatif dan membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat yang disuntikkan. Ya, ini tidak ada, maksudnya responnya baik. Ya, tapi kita nggak tahu, harus melihat sampai akhir bulan, akhir tahun. Ya, apakah perkembangannya baik? Jika perkembangannya baik, masyarakat yang disuntikan tidak ada gejala atau sakit apapun, maka aman. Jadi tahun depan sudah bisa disuntikan kepada warga masyarakat di Indonesia. Ya, awal bulan Januari. Ya, itu rencana Presiden Jokowi. Ya, karena kita menjalin hubungan interaksi dengan negara Cina. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada lagi negara lain yang mengklaim, Inggris itu juga mengklaim bahwa negara mereka sudah menemukan antivirus. Kalian sudah baca ya, Inggris, ya, dengan universitas yang terbesar yang terkenal itu di Inggris, ya, misalnya nggak usah nyebutkan, mereka juga sudah membuat antivirus, ya, antivirusnya sudah jadi, tapi ternyata kalian baca itu sudah di stop, ya, karena suntikan yang disuntikan kepada masyarakat tentang uji klinisnya itu, ya, membawa dampak negatif, ya, jadi ada
reaksi ke tubuhnya itu tidak baik. Jadi mengakibatkan yang disuntik itu sakit. Ya, jadi itu berarti antivirusnya gagal. Ya, nah ini ya kita sama-sama berharap. Jadi semoga ya antivirusnya benar-benar sudah ditemukan. Nah ini adalah pengaruh dari adanya perkembangan iptek dari negara-negara yang memang sudah maju. Ya, dengan adanya interaksi dalam bidang pendidikan juga merambah atau membawa pengaruh dalam perkembangan iptek di negara-negara lainnya. Itu contoh, misal ambil contoh. Ya, jadi interaksi itu kita bisa bekerja sama. Contohnya Indonesia bekerja sama dengan Cina, ya. Cina dalam pembuatan antivirus tentang COVID, ya. Dia mengirimkan ke Indonesia untuk uji klinis yang ketiga. Uji klinis yang pertama dan kedua sudah dilakukan di Cina. Cina juga sudah melakukan uji klinis tahapan yang ketiga, dan tahapan ketiga juga sudah dilakukan di Indonesia. Nah, itu adalah contoh interaksi dalam perkembangan iptek. Ya, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jadi, misalnya saya ingatkan bahwa setiap penduduk di negara manapun kita harus membutuhkan namanya interaksi. Ya, sampai kapanpun interaksi itu dibutuhkan. Ya, karena interaksi itu adalah saling keterkaitan, saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Ya, itu sampai kapanpun. Ya, jadi kalau kalian belajar, untuk apa sih belajar IPS? Nggak penting banget. Toh juga aku kuliah besok juga nggak ada dapat pelajaran IPS. Tetapi contohnya ini ada realis, ya, apa interaksi. Jadi penerapannya apa? Jadi kalian juga membutuhkan, oh, interaksi dengan orang lain. Oh, ini juga berkaitan dengan pelajaran IPS. Ya, membutuhkan. Oh, negara si A nggak bisa hidup tanpa negara B. Oh, sama sebaliknya negara B juga tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan negara A. Kalian juga tidak bisa hidup sendiri. Kita dikatakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Ya. Kita ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita memiliki akal budi. Ya. Kalau kalian lihat hewan yang baru dilahirkan itu aja tanpa ada induknya mereka bisa bertahan hidup, langsung bisa berdiri, langsung bisa cari makan. Ya, tetapi kita manusia tidak bisa. Kita memiliki akal budi. Ya, kalian lahir nggak mungkin tiba-tiba lahir ke dunia, ya udah langsung tiba-tiba langsung bisa bangun, bisa lari, bisa bekerja, bisa apapun, makan sendiri, ya nggak bisa. Kita harus butuh bantuan orang lain, makanya ada orang tua yang akan membantu anaknya. Ya, nah itu, ya, itu adalah namanya interaksi, saling membutuhkan sampai kapanpun, dimanapun kalian berada, ya, kalian akan memerlukan dan membutuhkan namanya interaksi. Interaksi antar ruang, interaksi antar tempat. Ya, nah itu adalah contoh dari interaksi. Tetapi di sini kalian juga bisa lihat interaksi itu ada dampak membawa pengaruh ya bagi masyarakatnya. Berarti ada yang membawa dampak negatif dan juga ada yang membawa pengaruh dampak positif. Nah, sekarang kalian sebagai generasi muda, kalian anak-anak milenial yang sekarang, ya kalian bisa mengambil manfaat. Ya, jadi kalian bisa memilih mana yang terbaik, mana yang tidak, mana harus kalian lakukan, mana yang tidak. Ya, interaksi juga kalian bisa lakukan. Ya, jadi berinteraksi sama siapapun boleh. Dengan siapapun kalian silahkan, tetapi kalian bisa memilih manakah itu baik untuk kalian, apakah itu tidak. Ya, nah itu adalah kesimpulan dari pengaruh interaksi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi kita sudah selesai dan ini adalah hari terakhir pertemuan kita di PS. Karena harusnya hari Jumat kita ketemu, tetapi karena hari Jumat kalian libur. Ya, libur menyambut hari raya Kuningan. Ya, kita menghormati. Ya, terus minggu depan kalian masuk minggu tematik, jadi tidak ada pembelajaran dan kalian fokus pada pelajaran minggu tematik. Setelah itu baru kalian masuk, kita akan belajar lagi, ketemu lagi pembelajaran IPS. Ya, berarti kurang lebih 2 minggu lagi. Setelah itu 2 minggu, berarti di pertengahan atau minggu kedua di bulan Oktober itu kalian sudah penilaian tengah semester. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan buka LKS kalian halaman 41 uji kompetensi 41 sampai 43. Silahkan kerjakan bagian A saja. Ya, silahkan kerjakan bagian A saja. Pilihan gandanya saja. Sekarang, 1, Miss? iya. Silahkan Arya, kerjakan. Ya, sekarang aja 1 sampai 10. Ya, kalau selesai kita bahas, kalau tidak selesai akan dijadikan PR dan kalian kumpulkan. Ya, kalau bisa, misalnya saya harapkan selesai hari ini. Hanya 10 soal aja. Ya, misalnya tunggu. Kalau jika ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan melalui chat atau Miss, IAP. halaman berapa tadi, Miss? Halaman 41. Oke, Miss. Iya. Uji kompetensi 4, halaman LKS-nya halaman 41. Ya, silakan kalian kerjakan halaman 41. Ya. A saja, Miss? Iya, A saja. Bagian A saja. Ya. LKS IPS halaman 41 sampai 43. Bagian A saja. Ya. Silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan atau apapun bisa langsung via chat Miselis dan dia akan Miselis infokan. Ya, Miselis akan bantu. Ya, kalau kesulitan atau Miss nggak bisa, Miss ini nggak jelas maksudnya apa. Ya, nanti akan Miselis bantu. Silakan kerjakan LKS-nya IPS halaman 41 sampai 43 bagian A saja. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan chat atau langsung info Miselis ya. Miselis akan bantu, kalian sambil mengerjakan, sambil Miselis bantu ya. Siapa tahu kalian bisa kalian sambil mengerjakan, sambil mendengarkan Miselis membantu menjelaskan ya. Untuk poin nomor 1 ya, soal nomor 1 di sini ada interaksi keruangan benua-benua dunia terjadi antar wilayah, misalnya interaksi antar perkotaan dan pedesaan. Dampak negatif terhadap aspek kependudukan di perkotaan adalah, nah sudah jelas ya, namanya contoh interaksi antar ruang itu salah satunya adalah interaksi dari kota ke desa. Jadi atau sebaliknya. Ya, dari desa ke kota terjadi namanya perpindahan penduduk. Dari desa ke kota itu namanya urbanisasi. Nah, dengan adanya perpindahan penduduk, tujuan masyarakat desa pindah ke kota itu apa sih? Mereka memiliki motif. Motifnya apa? Mereka ingin taraf hidup mereka atau taraf ekonomi mereka lebih baik. Ya, jadi misalnya contohnya orang desa, misalnya mau pindah ke kota, misalnya mau ke kota supaya perekonomian misalnya lebih baik dibandingkan di desa. Dampak negatifnya apa? Dengan banyaknya orang masyarakat desa pindah ke kota. Salah satu yang salah satunya perpindahan penduduk masyarakat dari desa ke kota, di kota menjadi padat. Itu yang pertama. Ya, yang kedua terjadi banyaknya tindakan kriminalitas. Ya, jadi masyarakat semakin banyak yang datang ke kota, mereka belum tentu dapat pekerjaan, maka banyak juga yang menganggur, akibatnya mengakibatkan terjadinya tindakan kriminalitas yang tingkat tinggi. Ya, terus yang ketiga, selain itu apa? Terjadinya kerusakan lingkungan dengan adanya masyarakat, ya, yang mereka belum mereka terjadinya jumlah penduduk yang sangat padat sehingga
bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, itu dampak negatif dari perubahan interaksi antar ruang dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Ya, jadi sudah jelas ya jawaban nomor 1 apa. Terus lanjut nomor 2, di situ ada ekspor impor menjadi pintu gerbang perdagangan antar negara di dunia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing. Faktor pendorong utama terjadinya hubungan dagang tersebut yaitu sudah jelas ya. Perdagangan antar negara itu terjadi melalui namanya kegiatan ekspor impor. Dengan adanya kegiatan ekspor impor, maka akan terjalin namanya interaksi. Si A mengekspor ke negara si B mengimpor negara dari si A. Maka namanya terjalin hubungan interaksi antar ruang. Ya, kalau kalian lihat, kenapa interaksi bisa terjadi dalam kegiatan ekspor impor? Paling penting apa? Ya karena pertama terjadinya interaksi itu adalah perbedaan sumber daya alam. Ya. Si A negara maju, si B negara berkembang. Negara maju tidak memiliki sumber daya alam. Negara B, negara berkembang, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini bisa terjadi namanya interaksi, pertukaran, membutuhkan satu sama lain. Karena adanya perbedaan sumber daya alam. Ya, oke, next nomor 3, kalian bisa lihat di situ gampang sekali ya. Di sini ada fenomena Bagan menunjukkan. Nah, Bagan itu kalian perhatikan ya, bagaimana pengaruh positif interaksi tersebut berupa. Kalau kalian perhatikan Bagan itu ya, namanya pendidikan. Ya, nah pendidikan itu adalah poin utama penting dalam interaksi. Ya, berarti pendidikan berkaitan pengaruhnya terhadap sumber daya manusia. Pasti ya, kalau ada pendidikan yang baik, maka SDM-nya juga berpengaruh. Ya, nah dengan SDM-nya berpengaruh, berarti mereka berpengaruh dalam bidang pembangunan. Dengan adanya SDM, berarti bisa membangun suatu negara tersebut dalam bidang pembangunan. Ya, jadi kalau kalian lihat, jadi suatu negara yang ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, maka mereka harus pergi atau keluar negara yang memang pendidikannya lebih baik. Ya, jadi misalnya kayak misalis nih, kenapa misalnya? Hah? Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Misalnya sebentar. Misalnya ya agak ya. Oke, baik, bisa ya lanjut ya. Ini oke, ya Arya Hartono, gimana? Miss, Iya. saya mau nanya nomor 8. Oke, nomor 8. Bentar, bisa lihat cek. Oke, gimana? Itu kan tanya kebijakan pada wacana tersebut dapat berakibat buruk terhadap interaksi antar ruang karena dalam bentuk ekonomi, pariwisata, politik atau gimana? Kebijakan pada wacana tersebut dapat berakibat buruk terhadap interaksi antar ruang karena kalau kalian lihat, baca ya Arya, di situ virus corona COVID-19 itu menggemparkan dunia pada awal 2020. Korban meninggal akibat virus di Tiongkok menyentuh angka ribuan. Kasus serupa berkembang dan menyebar ke negara lain dengan cepat. Akibatnya pemerintah Tiongkok mengisolasi daerah Wuhan yang terindikasi sebagai sumber virus corona. Kebijakan pada wacana tersebut dapat berakibat buruk terhadap interaksi antar ruang karena kalau kalian lihat analisa selain mengisolasi Wuhan, pemerintah Tiongkok di situ tidak mengizinkan penduduknya keluar masuk Tiongkok. Jadi bukan hanya kota Wuhan aja, tetapi pemerintah Tiongkok mengambil kebijakan bahwa tidak ada masyarakat yang keluar masuk di dalam kota Tiongkok. Ya, itu salah satu kebijakannya. Akibatnya apa?
terhadap interaksi ruang ya. Akibatnya kunjungan warga negara asing ke Tiongkok itu kan menurun. Ya Arya ya. Berarti karena ditutup negara Tiongkok, bukan hanya Wuhan tapi negaranya ditutup. Jadi masyarakat yang ingin berkunjung ke negara Tiongkok juga pengaruhnya turun, kan tidak ada, tidak bisa. Jadi perekonomian atau tingkat pariwisata mereka juga terhenti. Ya, berarti sangat menurun drastis. Jadi kunjungan wisatawan, para pelajar, terus domestik, terus bahkan perdagangan itu pun juga bahkan terhenti. Ya, jadi itu bisa dilihat pilihan A dan D itu benar apa tidak. Ya, jadi Arya bisa lihat A itu analisa dulu Arya. A itu penduduk setempat yang sehat terancam mudah tertular virus corona. Bisa nggak? Berarti ini dong, Miss. Aduh Arya, kaget misalnya gede banget. Apa terus kira-kira? Berarti kan Arya analisa apakah itu pengaruh interaksi ruang atau tidak. Jadi penduduk setempat yang sehat terancam mudah tertular virus corona. Analisa optionnya. Arya analisa. Berarti A itu termasuk perpindahan antar ruang enggak? Interaksi antar ruang atau tidak? Bukan, Miss. Itu kan maksudnya kan Miss bilang Iya. karena tidak ada antar ruang yang terjadi karena tidak ada negara lain yang datang ke Tiongkok, kan berarti ekonominya menurun. Iya, betul. Ekonominya berarti kan B dan menurun. C. Terus? Berarti ini interaksi antar ruang ya? Iya, coba analisa antara B atau C. Kalau C, lihat kondisi perekonomian Tiongkok makin memburuk ya. Jadi kalau C itu perekonomian berarti bukan hanya dalam maksudnya ada jawaban yang lebih tepat Arya. Jadi bisa ya Arya bisa pilih antara B dan C, tetapi kalau Arya analisa di situ salah satunya ada yang paling tepat ya. Berarti Miss. Ya. Jadi misalnya nanti sudah termasuk kasih jawaban ini untuk Arya ya. Jadi kalau Arya pilih untuk yang B, frekuensi kunjungan warga negara lain ke Tiongkok menurun. Nah, itu kan juga salah satu termasuk perpindahan interaksi antar ruang ya. Jadi udah tahu ya jawabannya ya. Kalau yang bagian C, kondisi perekonomian Tiongkok semakin memburuk, ini kan berarti perekonomian Tiongkok menurun itu bukan karena dipengaruhi daerah isolasi aja kan. Jadi bukan hanya karena perekonomian dari di kota Wuhan aja, bukan pengaruh dari Wuhan aja kan. Tetapi pengaruh lainnya juga membawa dampak yang sangat pengaruh. Apakah bagian C itu termasuk interaksi antar ruang? Nah, sekarang analisa. Tadi sudah bisa kasih jawaban ya. Jadi interaksi antar ruang itu berarti yang sudah jelas ya Arya ya. Jadi masyarakat tidak bisa datang berkunjung. Nah, itu salah satu interaksinya. Jadi sehingga mengakibatkan perekonomian di Tiongkok menurun. Ya, kalau yang analisa bagian C, kondisi perekonomiannya turun. Itu tidak kelihatan di mana interaksi antar ruangnya. Ya, oke, Arya sudah bisa jawabannya. Itu nomor 8 ya. Sudah selesai, Miss. Iya, gampang sekali. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tadi misalnya selanjutkan untuk nomor 3, berarti gampang sekali ya, dengan adanya pendidikan, berarti keluar negeri, berarti mendorong pengetahuan global masyarakat. Jadi kalau misalnya sekolah keluar negeri, maka mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak, bukan hanya pengetahuan Miss Elis aja, tetapi SDM Miss Elis juga akan lebih berkembang, semakin meningkat ya. Itu untuk nomor 3. Terus nomor 4 kalian bisa lihat itu gampang sekali antara negara X dan Y itu memang saling menguntungkan ya. Jadi kalian lihat negara X dan negara Y itu baca dulu ya. Jadi memiliki interaksinya terpicu karena adanya sumber daya alam. Tidak bisa mengelola. Negara X dia memiliki sumber daya alam tetapi dia tidak bisa mengelola sumber daya alamnya. Akhirnya dia butuh negara Y ini dia memiliki teknologi SDM yang baik sehingga bisa menanamkan atau investasi ke negara X sehingga dia terjadilah namanya interaksi antar ruang, saling menguntungkan.
Ya, dengan adanya investasi yang menanamkan modal di sana, jadi negara tersebut juga akan semakin berkembang. Mereka tahu cara mengelola sumber daya alam mereka. Jadi negara X diuntungkan, negara Y juga diuntungkan. Ya, jadi sama-sama terjadilah namanya interaksi antar ruang. Oke, itu untuk nomor 4. Selanjutnya untuk nomor 5, dampak positif interaksi antar ruang benua-benua dalam bidang politik itu gampang sekali. Kalian bisa lihat apa aja pengaruhnya dalam bidang politik ya. Kalian analisa satu-satu dampak positifnya. Ya, apakah nomor 1 kepercayaan antar negara makin meningkat? Dampak positif? Ya, betul. Terus nomor 2, potensi terjadinya konflik di perbatasan. Apakah adanya konflik itu dampak positif? Kalian bisa analisa ya. Terus kesenjangan antar negara maju dan berkembang berkurang. Iya, tidak ada perbedaan. Ya, itu dampak positif atau negatif kah? Terus yang keempat, stabilitasan suatu negara terancam. Ya, masa negaranya terancam? Itu dampak negatif atau positif? Nah, kalian analisa aja. Jadi option 1, 2, 3, 4, 5 kalian analisa satu-satu. Yang mana positif, mana yang negatif ya. Berarti sudah tahu jawabannya ya. Terus yang terakhir, pemerintah lebih terbuka. Harus ya, pemerintah memang harus lebih terbuka. Supaya terjadi namanya interaksi antar ruang ya. Oke, itu untuk nomor 5 sudah kelihatan jawabannya. Dan nomor 6 kalian bisa lihat di sini ada namanya internet menjadi media interaksi antar ruang saat ini. Salah satu dampak yang sangat terasa bagi masyarakat Indonesia itu pengaruhnya budaya barat dapat diakses lebih cepat. Pasti ya. Upaya mengontrol dampak negatif fenomena tersebut dengan cara apa? Ya. Kalian harus dengan cara sudah saya infokan. Namanya contoh Bali atau Indonesia. Ya, banyak sekali budaya-budaya dari luar itu gampang sekali untuk masuk di Bali. Kita dengan mudah sekali melihat bagaimana budaya barat atau budaya dari luar itu masuk ke Bali khususnya. Ya, tapi bagaimana sebagai kita masyarakat, bagaimana kita harus memilah dengan cara apa memilah ya budaya tersebut ya kita saring. Ya, kita saring budayanya. Ini budaya yang baik kita ambil. Oh, budaya yang jelek tidak usah kita ambil, tidak usah kita terapkan. Jadi perlu adanya penyaringan budaya dalam budaya yang masuk ke wilayah negara kita. Ya, oke, itu gampang sekali untuk nomor 6 sudah bisa ya jawabannya. Selanjutnya nomor 7 di situ di satu sisi berwisata bagi penduduk, di satu sisi berwisata bagi penduduk benua Eropa sudah menjadi gaya hidup. Di sisi lain, objek wisata di benua Asia sangat potensial. Berdasarkan kondisi tersebut, bentuk interaksi antara kedua benua yang muncul adalah, ya sudah jelas ya. Jadi ada wisatawan, jadi kalau kalian lihat wisatawan datang ke suatu negara itu menguntungkan bagi negaranya. Jadi tujuannya apa di situ ya? Sudah jelas ya, jadi misalnya di Bali nih, di Bali banyak sekali objek wisata. Kita jual dengan objek wisata yang ada. Jadi banyak sekali masyarakat yang ingin datang dan berkunjung melihat wisata yang ada di Bali. Ya, itu salah satu cara yang dilakukan. Ya, oke, gampang sekali untuk nomor 7. Next, nomor 8 tadi sudah bisa jelaskan untuk Arya. Tadi kalian juga sudah dengar. Ya, kalian analisa A, B, C, dan D. Manakah A, B, C, dan D itu yang termasuk dalam pengaruh interaksi antar ruang. Ya, adanya interaksi, timbal balik ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Indonesia berupaya membuat kebijakan terkait bentuk interaksi dengan negara lain. Salah satunya pemerintah lebih memilih bekerja sama secara bilateral daripada multilateral. Bilateral itu adalah hubungan antar dua negara. Bilateral, hubungan antar dua negara. Contoh Indonesia dan Malaysia. Hanya dua negara saja. Indonesia, Malaysia, Malaysia, Indonesia. Itu yang dikatakan dengan hubungan bilateral. Hubungan multilateral, multi itu banyak. Berarti banyak negara. Jadi Indonesia dengan negara-negara ASEAN contohnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah itu Indonesia bekerja sama dengan banyak negara. Itu yang dikatakan sebagai hubungan multilateral. Ya, jelas ya. Jadi upaya tersebut bermanfaat bagi Indonesia. Nah, sudah jelas. Kalian apa sih tujuannya hubungan bilateral dan multilateral? Namanya orang bekerja sama membawa pengaruh yang apa?
Misalnya Miss Elis nih lagi belajar sama Fania, misalnya dalam satu kelas ini ya, belajar sama Fania. Terus Fania, aku nggak bisa loh Fania ngerjain soal nomor 5, bantu dong Fania, gimana jawabannya? Oh iya, tapi aku nggak bisa loh ngerjain nomor 9, kamu bisa nggak ngerjain nomor 9? Aku bisa nomor 9, tapi kamu bantu aku nomor 5, aku bantu kamu nomor 9. Nah itu tujuannya apa? Ya, gampang ya. Jadi untuk nomor 9 itu sudah jelas. Jadi untuk apa kita bekerja sama? Ya, secara multilateral atau secara bilateral. Ya, misalnya tadi sama Fania, tukar-tukaran, saling membantu nih, tapi tidak tukar jawaban, tapi saling membantu. Fania ajarin dong aku nomor 9. Oke, nanti kamu ajarin aku ya nomor 5. Iya, nanti aku ajarin kamu nomor 5. Tapi kamu juga ajarin aku nomor 9. Nah, misalnya sama Fania itu hubungannya ya bagaimana? Apakah menguntungkan ataukah tidak? Ya, itu sudah jelas ya ke nomor 9. Next, nomor 10. Banyak pelajar dan mahasiswa menempuh pendidikan di luar negeri. Upaya untuk mengoptimalkan lulusan luar negeri tersebut dengan cara apa? Ya, jadi gini. Misalnya sekolah, tinggal di Bali. Misalnya mau menempuh pendidikan ke luar negeri. Ya, misalnya carilah pendidikan di luar negeri. Misalnya dengan desain. Wah, misalnya pergi ke luar negeri ke negara Eropa. Misalnya kuliah di sana, misalnya belajar tentang desain. Setelah lulus, misalnya mendapatkan teranggap misalnya sebagai mahasiswi terbaik di Eropa, di universitas tersebut ya. Jadi udah terbaik, tiba-tiba misalnya pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia misalnya mengembangkan ya, mengabdikan hidup Miss Elis untuk negara Miss Elis. Karena dengan bakatnya Miss Elis, dengan kemampuan Miss Elis, dengan pendidikan yang Miss Elis dapat dari luar negeri, Miss Elis balik ke Indonesia, kembangkan diri di Indonesia, Miss Elis mengabdi di Indonesia. Nah itu ya salah satu untuk jawaban nomor 10. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah selesai? Ternyata waktunya sudah lewat ya. Sudah selesai? Kok enggak ada yang ngingatin Miss Elis? Waktunya sudah lewat. Sudah habis loh waktunya. Ada pertanyaan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Miss Elis minta tolong kalian kalian kirim ke WA Miss Elis ya. Sekarang, Miss. Oke, ya 082237963375 ya. Silahkan kalian kirim tugas kalian yang bagian A saja, kalian foto. Kalian tulis di buku latihan kalian ya. Jadi kan satu lembar itu kalian foto, bukan foto melalui LKS. Misalnya nggak mau kalian foto lewat LKS ya, karena kalau lewat foto LKS nanti campur aduk, misalnya nggak bisa lihat ya. Atau kalian bisa, ya. Ketik boleh, bagus kalau diketik ya. Atau kalian bisa kirim ke emailnya Miss Elis ya. Oke, ya bisa kalian kirim ke WhatsApp ya, jadi ke nomor HP-nya Miss Elis ya, atau ke emailnya Miss Elis ya, elizabethindriani@gmail.com. N-nya double ya. Oke, baik itu aja. Jadi kalau bisa kalian tidak ada yang mengingatkan Miss Elis juga sudah lewat bablas, maaf ya, kelewatan. Baik, kalau gitu Miss Elis akhiri, tolong tugasnya dikumpulkan. Paling lambat Miss Elis tunggu sampai hari Kamis. Ya, hari Jumat kalian libur, hari Kamis paling lambat kalian mengumpulkan tugasnya. Kalau kalian sudah selesai, boleh hari ini langsung kumpulkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Miss Elis akhiri hari ini. Minta tolong dong Arya, sekalian Arya pimpin dalam doa. Halo Arya, bisa langsung bantu Miss Elis dalam doa? Arya siapa, Miss? Arya Hartono. Ya, oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami selama pelajaran IPS Tuhan. Sebentar kami akan istirahat Tuhan, berkati kami selama istirahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali amin. Amin, thank you semua, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar fisika, berkatilah kami agar kami dapat berjalan dengan baik, dan berkatilah Miss yang akan mengajar kami. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih, Dok. Ya, 2 minggu lalu kita sudah belajar, Miss tanyakan apa bedanya antara lampu LED dan lampu pijar biasa, ya. Jadi kita lanjut mempelajari itu, energi dan daya listrik. Silakan disiapkan LKS-nya. Oke, silakan dibuka halaman 107. Di halaman 107, di situ sudah ada rumus-rumus energi dan daya listrik. Oke, semoga terlihat di layarnya kalian. Jadi ini persamaannya. Ada rumus energi dan ada rumus daya. Jadi energi listrik itu adalah besar suatu aliran yang dibutuhkan dalam perjalanan waktu untuk menghasilkan listrik. Kalau daya listrik itu dia sama dengan power, sehingga dia disimbolkan dengan P. Di LKS-nya juga sudah tercantum di sana. Jadi energi, kalau kita ingat ada hukum kekekalan energi, kita tidak bisa menciptakan dan memusnahkan energi, tapi energi itu bisa kita rubah menjadi bentuk-bentuk lain. Contoh, dari energi listrik bisa berubah bentuk menjadi energi panas, seperti oven atau setrika, energi gerak, seperti kipas angin, blender, atau cotton candy machine, kemudian energi energi cahaya seperti lampu, energi bunyi seperti mikrofon, sound system, energi dan energi yang lain lagi, ya. Kemudian ada juga sumber daya yang dimanfaatkan sebagai penghasil listrik. Ada PLTA, ada PLTU, ada PLTS, ya. Ada yang menggunakan air, biasanya yang dipakai adalah yang di daerah air terjun atau yang mempunyai debit aliran air yang sangat cepat, sehingga dia bisa menggerakkan turbin atau generator sebagai pembangkit listrik. Ada pakai panel surya, jadi seperti di negara maju, pemanfaatan cahaya matahari diserap oleh panel-panel surya, kemudian diolah menjadi listrik. Ada yang menggunakan kincir angin, tenaga bayu, sehingga dia bisa mengubah angin menjadi listrik, dan ada yang menggunakan uap, tuh ya, PLTU, PLTA, PLTS. Nah, kemudian sekarang kita masuknya ke energi dan daya listrik. Di LKS bisa kalian lihat rumus-rumusnya. Untuk energi listrik simbolnya adalah W, energi in English-nya sama dengan work, satuannya adalah joule. Rumusnya ada 4 sesuai dengan apa yang diketahui, ya. Jadi W itu bisa P kali T, bisa V kali I kali T, bisa IRIT, irit, ada fit, ada irit. Kalau daya, itu energinya dibagi waktu, sehingga per T. Jadi semua rumus di energi yang ada T-nya jadi hilang kalau mau mencari daya. Nah, kemudian untuk keterangannya, W ini adalah energi atau usaha, di satuannya bisa joule nanti, bisa juga kalian ketemunya kWh, kilowatt hour atau watt hour saja. Kemudian ada P-nya sama dengan power atau daya, satuannya adalah watt. Kalau ini kan pasti kalian sudah tahu kan, VIR, V-nya tegangan, satuannya adalah volt, I-nya adalah arus listrik, satuannya ampere, atau A, R-nya adalah hambatan, satuannya ohm, kemudian ada T,
time, waktunya. Ini dia satuannya adalah sekon. Jadi ada tambahan, ketika nanti dia W itu satuannya joule, berarti T-nya dirubah ke sekon. Kalau nanti W-nya dalam watt hour, T-nya ini dibawa ke jam. Berapa jam pemakaian itu. Kalau dia watt hour, kalau dia joule berapa detik pemakaiannya. Jadi kalau misalkan diminta di ABC-nya atau di jawabannya diminta dalam bentuk joule, ada penggunaannya selama 30 menit. Jadi menitnya nanti harus dirubah ke sekon. Begitu juga kalau diminta watt hour, 30 menitnya dirubah ke jam. Ya. Kalau dirubah ke sekon, 30-nya kali 60. Kalau dirubah ke jam, 30-nya dibagi 60. Paham? Oke. Silahkan dicatat atau difoto untuk dipelajari lebih lanjut sebelum Miss lanjutkan ke latihan soal. Jadi, halo? Jadi materinya tentang itu, ya. Energi dan daya listrik ini materi terakhir untuk di listrik dinamis. Jadi, untuk minggu depan kita latihan soal, atau boleh kuis lah dibilang, atau ulangan. Formnya sama seperti Google Form yang Miss kirimkan waktu kita ulangan listrik statis. Nah, kemudian untuk ulangannya nanti atau kuisnya, dia tidak ABC tetapi dia uraian. Soalnya mungkin 10-15 soal. Jadi nanti Miss perjelas lagi ya. Miss umumkan lagi lewat chat. Oke, silakan untuk yang mau mencatat dulu silakan. Disimak, bisa dilihat juga di LKS-nya. Nah, untuk di energi dan daya listrik ini nanti fungsinya adalah, kenapa kita perlu belajar ini? Fungsinya adalah yang pertama, agar kita bisa menggunakan pemanfaatan alat-alat elektronik yang perlu listrik itu agar kita bisa gunakan dengan baik, bisa menghemat, tidak boros energi, karena energi itu semakin hari semakin berkurang atau semakin susah didapatkan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengetahui berapakah kita bayar listriknya per bulan. Itu. Jadi itu merupakan suatu sumber informasi basic untuk kalian. Oh, gimana sih caranya PLN menentukan kita harus bayar listriknya berapa? Jadi semua kalau mereka di PLN menggunakan sistem. Kok kalian kan taunya, oh gini caranya, ini dikali dengan ini, sehingga kita bayar listriknya per bulan sekian ribu rupiah. Ada yang ratusan, ada yang jutaan bayar listriknya. Tergantung seberapa banyak kalian menggunakan alat elektronik di rumah. Semakin banyak ya semakin besar kalian bayar listrik per bulan. Tuh. Sudah, oke. Next, silakan dibuka halaman 108. Di sana ada upaya menghemat listrik dan mencegah bahaya penggunaan listrik. Kalian bisa baca sendiri bagaimana caranya menghemat. Kalau tidak perlu banget sama lampu, jangan hidupin lampu. Kalau sekarang misalkan kalian online di kamar, nggak perlu lampu, matiin. Kalau chargernya, batoknya itu masih nyambung ke colokannya, silakan dicabut. Itu juga menghabiskan listrik. Listriknya ngalir, tetapi tidak kita manfaatkan. Itu juga buang-buang listrik. Kemudian kalau misalkan nggak panas-panas banget, jangan hidupin AC, buka dulu jendelanya, biar ada udara masuk ke kamar. Tuh ya. Jadi itu beberapa cara menghemat listrik. Mencegah bahaya penggunaan listrik yang nomor 3, itu sudah ada di sana.
Yang paling terpenting itu yang paling bawah. Menjaga tangan tetap kering saat memegang kabel, stop kontak, dan sambungan listrik. Even itu kekuatan listriknya kecil, tetapi ketika kalian menyalakan laptop, nggak sengaja megang pinggir-pinggir laptopnya dengan keadaan tangan basah, setidaknya pasti kalian akan tersengat. Kayak merasa kesetrum sedikit. Meskipun sedikit, itu sama juga namanya kesetrum. Bahaya nanti lama-lama. Sudah? Oke. Kalau sudah, we continue to answer the question. Yang ini kalau mau difoto silakan. Kalau ada yang bisa orat-orat lihat di buku juga silakan. Next. Ini latihan soalnya 1-4. Silakan dikerjakan dulu untuk nomor 1 di orat-oret. Jangan mager orat-oret, nanti kalian lupa caranya mengalihkan. Setelah lama studi at home. Untuk yang nomor 1, itu diketahui ada daya atau power, sehingga yang diketahui P-nya 80 watt, menyala selama 30 menit. 30 menit time, waktunya. Rubah ke sekon. Hitung berapa besar energi yang dihasilkan. Cari W-nya berapa. Buat dulu diketahuinya apa saja ini. Silakan di orat-oret. Oh, saya nggak bisa ngechat, Miss ya? Masa? Saya nggak bisa ngechat. Kok bisa ya? Bilang kelas 9 tidak ada di meeting ini. Hah? Kelas 9B tidak ada di meeting ini. Ntar dulu. Kok bisa? Coba diulang. Ada nggak? Nggak bisa, Miss. Oh, Dominika bisa chatnya. Apa perlu keluar dulu ya, habis itu login lagi? Mana, Miss? Apa perlu logout dulu ya? Habis Coba itu ya. Iya, oke. Oke, Panji bisa, Dominika juga bisa. Iya, P kali T. Tunggu ya, nanti Miss share screen-nya lagi sekali. Halo, AP. Sudah. To everyone. Can you send it to me? Ya, bisa. Masuk. Oke. Itu dia soalnya. Dominika betul. AP. Menitnya dibawa ke detik. Kali 60. Kali 80. Hasil yang tadi itu kali 80.
Ya, betul. Fania? HP sudah ketemu, Ido juga sudah. Itu baru yang pertama, soal nomor 1. Kalau yang nomor 1 sudah selesai, yang lain lanjut ke nomor 2. 9B ya. Ada Fania, ada Dominika, ada Ape, ada Ido. Oke, buat dulu diketahuinya. Soalnya ketutupan, Miss. It's okay. Chatnya soalnya di layar Miss. Oke. Oke. Sudah kelihatan Besa? Panji yang mana enggak ngerti? Oke, Dominika udah dapat. Ido udah dapat. Oke, nomor 1 Panji nggak ngerti. Diketahui sebuah setrika memiliki daya, jadi Miss tuliskan di sini dulu diketahuinya. Ya, Shenmin, betul. Ada P, daya. Bisa di chat, Mas. Tidak bisa kirimin di chat. Oh, nggak bisa ya? Ya, katanya kelas 9B is not in the meeting. Oh, sama kayak kasusnya AP. Coba logout dulu, login lagi ya. Wah, sama. Apa sih AP? Tiga 30 menit. Dirubah ke sekon. Jadi berapa sekon dia. Nah, ada P sama T. Sekarang yang dicari adalah W-nya. Menyesuaikan dengan yang diketahui ya. Nah, karena ada P dan T, W yang dipakai yang paling atas. Jadi W-nya adalah P kali T. Coba dicari, Panji. Ya, dikali. 30 menitnya diberubah dulu ke sekon. Kali 60. Dominika nomor 3 ya, Nak? Betul. Watt-nya double T.
Nggak isi L, satuan wattnya. Itu yang nomor 1. 1.800 dapatnya. Baru dia dikali dengan 80, Panji. Oh ya. Ya, Dominika. Oke, untuk yang lain, Alin betul, 500. Yang nomor 3. Selanjutnya, Miss lanjut untuk yang nomor 2. Tegangan itu V besar. Ini 220 volt. Arusnya adalah 2 ampere. Waktunya adalah 20 sekon. Panji benar. Kan sudah ketemu, satuannya adalah joule, Nji. Oke, yang ditanya adalah W-nya juga, tetapi dengan yang diketahui berbeda yang nomor 2. Ada V, ada I, ada T. Cari W-nya yang ada V, ada I, ada T. Ya, jadi W sama dengan fit. Sehingga rumus yang dipakai adalah tinggal dikalikan semua. V kali I kali T. Oke, silakan dicari. Oke, Fania betul. Sudah? Ricardo benar. Oke, itu tuntunannya yang nomor 1 dan 2. Silakan yang lain kalian hitung hasilnya berapa. And then we continue to number 3. Ini ada hambatan. Hambatan itu R besar. 5 ohm. Ini Ji, yang nomor 2. Terbacakah di layarnya Panji? Ya, tinggal dikali semua. Waktunya sudah sekon, jadi tidak usah dirubah ke apa-apa, nggak usah dirubah. AP betul. Arus listrik 2 ampere. Miss, masih nggak bisa di chatnya. Nggak bisa ya? Iya, Miss. To everyone aja nggak apa-apa. Tapi gimana ya? Atau kirim atau chat di WA. Terserah Anin aja, boleh di WA, boleh di chat to everyone-nya juga bisa. Oke, I-nya adalah 10 ampere. Panji, paham ya? I-nya kan 2A. Arus listrik kan satuannya ampere. A-nya A satuan itu ampere. Oke, I-nya 10 ampere. Yang ini Miss lanjut untuk nomor 3. Kemudian kali lagi sekali sama waktunya, Panji. Dominika biarin dalam jam. Nanti satuannya adalah WH, watt hour. Oke, yang nomor 3, hitung daya yang dihasilkan. Ada R sama I, ya. Yang chat sabar dulu ya. Ada R sama I, sekarang kita masuk ke daya. Yang mana rumusnya ada I dan R. Oke, kita pakai rumus yang ini, ya. Yang nomor 3, P sama dengan I kuadrat dikali R. Jadi yang ditanya adalah daya atau power. P-nya sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Ya, betul, Panji. Lanjut. Nomor 3. Bisa? Yang lain? Ya, P benar. 1, 2, 3 dulu, sebelum Miss lanjutkan ke yang nomor 4. Ya, yang ditanya 1 bulan itu berapa bayar listrik? Tunggu sebentar ya, Miss kembali. Iya, korup. Sabar. Miss mau buat kotak di sini. Oke, lanjut dulu. 1, 2, 3. Yang lain?
Miss lanjutkan ke yang nomor 4. Betul, AP, betul. Benar, Panji. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, di sini ada pada sebuah rumah tangga memanfaatkan 5 lampu. Masing-masing 20 watt menyala selama 2 jam. 5 lampu itu N ya, numbernya, jumlahnya. Jadi N-nya ada 5. Masing-masing ada 20 watt. Satu harinya dia dipakai adalah 2 jam. Nah, di sini sudah ada tetapan kayak standar begitu di masing-masing daerah. Mungkin PLN sudah menstandarkan untuk di Indonesia 1 kWh-nya dibayarkan berapa. Itu ya. Sekarang Miss tuliskan di sini 1 kWh-nya adalah 3.000, misalkan. Jadi ditulis di sini dulu 1 kWh sama dengan Rp3.000. Oke, yang diminta adalah untuk 1 bulannya dia harus bayar listrik berapa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kali dulu P kali T, cari dulu energinya, cari W-nya. Dikali dengan, karena dia lampunya lebih dari 1, dikali dengan N. Ya, P kali T kali N. Nanti kalian ketemu hasilnya dalam satuan watt-hour. Kalau sudah ketemu hasil dalam satuan watt-hour, bagilah dia dengan 1000. Maka kalian akan dapat kilowatt-hour. Setelah dapat nilai kilowatt-hour, Miss tulisnya di pojok kiri ya, di kotak yang Miss buat tadi. Jadi untuk pembayaran 1 bulannya, dia sama dengan W yang kalian dapat tadi, dikali dengan harga 1 kWh, dikali dengan 30 hari untuk 1 bulan. Baru nanti kalian dapat hasilnya, kira-kira berapa bayar listrik per bulan. Tuh. Untuk yang lain, T-nya diganti ini dulu, sekon dulu Miss ya. T-nya nggak usah diganti sekon, karena dia harus dalam jam. Kan itu 2 jam, bukan Iya. sekon. Biarin dalam jam, ini dah makanya dia satuannya watt hour, karena dia masih dalam jam. Biarin dalam jam, nggak usah dirubah ke sekon. WH-nya ini apa, Miss? WH-nya watt hour, itu dah yang Miss buat. Itu hitungnya gimana? Itu kan kali P kali T kali N. Terus? Udah, ini satuannya watt hour. Tinggal 20 kali 2 kali 5, hasilnya berapa? Saya jawab nih. 200. Ya, 200 watt hour. Di sini ditulis 200. Terus jadiin kWh-nya? Nah, 200-nya ditaruh sini. 200 sekarang dibagi 1000. Berapa dia? 0, berapa nih? 0,002. No, ini dicoret 2. 2 bagi 10 dapat 0,2. Oh, 0,2. Oke, pindahlah ke sini ke sebelah kiri. 0,2. 0,2 kali 3.000. Kali 3.000 kali? Hah? Kali 30 lagi sekali. Karena dia 30? dalam... Ya, 1 bulannya kan diminta, 1 bulannya sudah diisi keterangan di sini 30 hari. 0,2 kali 3.000 kali 30. Ya. 18.000. 18.000? Ya, Rupiah. betul. Rupiah, Miss? Ya, betul. Sorry anak-anak.
Oke, berarti, nah sama seperti yang tadi Miss jelaskan ya. Kalau dia ada soal tentang harga, jamnya tidak usah dirubah ke sekon. Itu catatannya. Kalau dia tidak ada soal tentang harga, seperti soal nomor 1 dan 2, waktunya harus dirubah ke sekon. Khusus untuk nanya pembayaran listrik tiap bulan, jamnya tidak usah dirubah. Jadi kalian dapatkan 200 watt hour, rubah ke kilowatt hour. Ini sama dengan mengubah dari meter ke kilometer. Dia naik 3 kali sehingga dibagi 1000. Ya. Oke. Sudah dapat 0,2, pindahlah dia ke sini, cari harganya. Jadi 2 kali kerja ya. Cari W-nya dulu. Habis itu baru kita tentuin harganya. Jadi ini sama dengan 0,2 kan sama dengan 2/10. Bagi yang susah mengalihkan, ini kali 30. Oke, ini boleh dicoret. Nah, ini dapat 2 kali 3, 6 kali 3 adalah 18.000. Sehingga dia per bulan cuman bayar listrik 18.000. Itu kalau di rumahnya cuma pakai lampu. Kalau sekarang zaman kita tidak hanya lampu, ada pakai komputer nyala, printer nyala, laptop ngecas, HP ngecas, dispenser, oven, kulkas, AC, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang dalam satu rumah tangga per bulannya bisa bayar berapa juta. Bisa 1 juta, bisa 1,5 gitu. Ya. Atau ada yang mungkin di rumahnya satu rumah isi 4 kamar, satu-satu isi AC, itu tambah banyak lagi bayar listriknya. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian semakin banyak pakai alat elektronik, TV, apa lagi, ngecas power bank, ngecas HP masing-masing, satu anak aja misalkan 2 punya HP, ngecas HP, kemudian dispenser, alat pemanas air, dan lain sebagainya. Semakin banyak punya alat listrik di rumah, semakin banyak kalian bayar listrik per bulan. Tuh. Jadi kalian akan tahu, oh semakin banyak kita punya alat listrik, semakin banyak bayar listrik. Berarti ada alat listrik yang tidak terlalu dipakai, atau yang tidak terlalu bermanfaat, atau yang tidak, apa namanya, nggak pakai kayak lampu nih, udah terang, nggak usah dipakai, nggak usah dinyalain, tinggal dimatiin. Jadi kalian bisa ngemat, yang mana harus dihemat, yang mana yang memang perlu banget. Contoh seperti kulkas, kan memang harus dia hidup 24 jam. Tuh. Kalau AC nggak perlu-perlu banget, paginya dimatiin. Itu salah satu cara untuk menghemat listrik dan membantu orang tua untuk menurunkan budget bayar listrik. Belum lagi listrik, belum lagi wifi kan? Ya, jadi banyak. Sudah? Sampai di sana paham? Ada yang ingin ditanya dulu? Nah, kalau tidak, sekarang Miss lanjutkan. Coba dibuka LKS-nya halaman 110. LKS halaman 110. Yang nomor 10. Oke, yang lain gimana? Pahamkah? Kalau mau foto ini silahkan difoto dulu. Miss akan lanjutkan ke sharing. Miss itu 1000-nya dapat dari mana? Yang mana Ido? Yang ini ya? Oke, watt hour itu WH harus dirubah ke kWh, harus. Sehingga untuk mengubah watt hour itu ke kWh itu sama dengan mengubah dari meter ke kilometer. Sehingga dia harus naik 3 kali. Jadi dia dibagi 1000. 1000-nya didapat dari mengubah watt menjadi kilowatt. Saya, yang lain jangan mager orat-oret.
Meskipun agak salah misalkan jawaban kalian, nggak apa-apa. Oke, we continue to number 10 di halaman 110. Coba dioret-oret. Berapakah dia bayar listrik per bulannya? Sama langkahnya seperti tadi. Oke, sebelum lanjut. Oke, sama langkahnya kayak gini. Silahkan dioret-oret dulu. Sama juga dia harus dibagi 1000 nanti. Nomor 10. Oke, sudah ada yang menjawab. Benar. Ada Dominika. Ada Anin, benar. Fania, benar. Sylvia, betul. Satuannya enggak joule karena dia harga, sudah harga, jadi RP. Ada Ido, betul.
Lanjut. Yang lain? Panji. Miss W-nya 5 kali 10 kali 5 berapa, Panji? Dapatnya 250, Panji. Oke, sudah? Ya, Miss bahas untuk yang nomor 10 dulu. Nomor 10, Oke, yang nomor 10. Di sana ada diketahui ada lampu, banyaknya adalah 5 lampu. Masing-masing dayanya 10 watt. Kemudian dia menyala selama 5 jam per hari. 1 kWh-nya dia dihargai Rp500. Yang ditanya adalah berapa pembayarannya per bulan, per 30 hari. Jadi untuk tetapannya, kalau misalkan nanti di soal cuma dibilang 1 bulan, ya benar Panji. Kalau di soal dibilangnya 1 bulan, kalian makainya adalah 30 hari. Ya, itu standarnya. Cari dulu W-nya. W sama dengan P kali T kali N. Sudah dapat ini, dapat kalian di satuan watt hour. Baru hasil yang ada di sini nanti dibagi dengan 1000. Jadilah dia kilowatt hour. Nah, setelah itu, baru hasil yang ada di sini pindah ke sini. Watt-nya dikali dengan harga 1 kWh, dikali dengan 30 hari. Oke. Jadi kita masuk aja langsung, Miss bahas. Ini dia sama dengan 10 kali 5 kali 5, dapatnya 250. 250 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,25 dikali harganya Rp500 dikali 30. Sehingga hasilnya yang terakhir adalah dia bayar listrik 3.000 perak. Rp3.000 ya, Rp3.750 atau sekitar 4.000. Murah banget bayar listrik per bulan, cuma pakai 5 lampu aja. Bisa? Oke, silakan dilihat dulu. Kalau yang sudah, sekarang lanjut di nomor 7. Tetap halaman 110, nomor 7. Nah, di situ ada rumahnya Pak Sudibyo, memiliki peralatan listrik atau menggunakan alat listrik. Ada 5 lampu, ada 2 TV, 1 kipas, dan 1 lemari es. Nah, di tabelnya itu cari dulu W-nya. Tinggal dikaliin, kalau lampu nih 5 kali 25 kali 14. Tulis di sebelahnya berapa hasilnya. TV sekarang 2 kali 80 kali 8, tulis. Kipas angin 1 kali 100 kali 2. Lemari es 1 dikali 60 kali 24. Sudah ketemu semuanya, dijumlahin. Keempatnya itu dijumlahin. Baru dibagi 1000 nanti. Oke. Yang nomor 7. W lampu. 5 dikali 25 dikali 14. Cari hasilnya berapa?
Will TV. Banyaknya TV ada 2 kali 80 kali 8. Cari hasilnya berapa? W kipas 1 kali 100 dikali 2. Tentukan hasilnya. W lemari es 1 dikali 60 kali 24. Sudah dapat hasilnya, nanti ditotalin. Dapat dalam satuan watt hour. Ya, jangan lupa dibagi 1000 nanti. Dapat hasilnya kWh. Oke, itu dulu yang pertama. Yang harus kalian lakukan, dikerjakan. Cari hasilnya. Sembilan A. Oke, Ido. Betul. Lanjut yang lain. Ada Fania. Oke, betul. Sylvia. Ayo, yang lain pusing atau bagaimana? Atau sudah lelah, mager, oratoret? Jadi kalau misalkan dikasih soal dalam bentuk tabel begitu, kalian sudah bisa jawab ya. Untuk satu harinya, untuk per bulannya dia menghabiskan uang berapa untuk bayar listrik.
Ya, Anin juga benar. Pusing. Kimberly, apa kabar? Tumben Kimberly. Komennya pusing. Panji, males miss banyak. Guys, my beloved student. Jadi kalian tinggal ambil kalkulator atau enggak HP-nya itu diklik kalkulatornya dah. Jangan dicari TikTok atau enggak Instagram. Ya, udah KWH. Kemudian yang ini 1.200. Berapa harganya, Miss? 1.500. Kali 30. Murah sekali. Kali 200, ini 200. Kemudian ini 1.440. So, kalian dapatkan 4.670. Ya, benar AP. Jadi 4.670 dibagi dia 1.000, hasilnya adalah 4,67 kWh. Nah, sudah dapat kWh, sekarang dihitung dah ini. 4,67 kali 1.500 dikali 30. Sehingga dapat hasil per bulan dia bayar listrik. Bapak Sudibyo itu bayar listriknya 210, 150 rupiah. Jadi kurang lebih bayarnya 210.000. Ya. Itu yang nomor 7. Sampai di sana paham? Semoga paham. Oke, tambah lagi satu saja. Halaman 110 nomor 3B. 3B, 110 3B. Nomor poin B yang nomor 3. Oke. Oke, itu tambahan pengumuman dari Miss. Untuk bahan minggu depan, silakan dipelajari LKS halaman 97 sampai 114. Soalnya Miss ambil dari soal di LKS. Ya. Beda angkanya saja, kemudian ada teori dan hitungan. Oke. Selanjutnya, untuk yang halaman 110 nomor 3, kalian bisa oret-oret sendiri di rumah. Semoga ketemu nanti hasilnya. Tinggal itu dikali 3 kali 500, dikali 9, dikali... Oke. Lagi sedikit. Rp567. Ya. Yang B, nomor 3, halaman 110, dapatnya adalah bayar listrik 567.000. Nah, itu bayangin, cuma pakai 3 AC aja bayar listriknya 500.000. Ya. Oke, good.
Thank you for today. Terima kasih yang sudah aktif dalam menjawab, memberikan pendapat, mengorat-oret. Yang bingung juga terima kasih. Semoga ada yang nyangkut sedikit ya. Bagi yang mau memfoto silakan. Oke, Miss close ini. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Minggu depan kita kuis lewat Google Form yang seperti Miss kirimkan waktu ulangan bab pertama, ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss minta untuk Panji pimpin doa penutup, Nak. Panji, are you okay? Adakah dia? Oke, kalau tidak ada lanjut ke Fania. Fania ada? Oh, minggu depan minggu tematik ya? Kalau gitu Miss tanyakan dulu ke Miss Elis gimana keputusannya, apakah Miss ngajar apa enggak ya? Oke. Oke, Miss akhiri untuk pembelajaran hari ini karena Fania sama Panji tidak ada respon. Terima kasih anak-anak. Oke, ternyata Panji pimpin doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan pelajaran. Tuhan berkati kami supaya kami bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you. God bless you all. Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak, bisa dengar suaranya Miss? Oke, terima kasih. Untuk hari ini, kalian jadwalnya adalah bahasa Bali. Kebetulan Miss Lia tidak bisa mengajar karena sakit, jadi ada tugas kalian kerjakan. Miss akan tulis, sebentar ya, untuk di whiteboard. Oh, ini belum dihapus ya, sebentar Miss hapus dulu. Sebentar ya. Miss stop screen-nya dulu ya.